Halo semuanya, selamat datang di channel tentang uang. Di video ini kita akan membahas tentang kenapa sih orang miskin kok malah semakin miskin. Berikut ini 5 alasan mengapa orang miskin semakin miskin. Alasan pertama, tidak menabung. Banyak orang yang masih belum sadar akan pentingnya menabung. Bahkan kesadaran ini tidak kunjung datang hingga hari tua. Tabungan memiliki banyak sekali manfaat dalam menunjang finansial seseorang. Tabungan hadir untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang banyak bermunculan dalam hidup, membiayai biaya sekolah anak yang tidak sedikit, hingga membeli barang-barang dambaan orang. Namun, kesadaran akan pentingnya menabung tersebut tidak dimiliki oleh orang miskin. Akibatnya, ia tidak punya tabungan, sehingga keteteran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Biasanya, satu-satunya jalan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berhutang. Akibatnya, orang miskin akan terjerat banyak utang, hingga tidak ada uang pendapatannya yang digunakan untuk menikmati hidupnya, yang mana malah digunakan untuk membayar utang. Alasan kedua, kurangnya edukasi gaya hidup. Gaya hidup merupakan suatu hal yang penting dalam kesejahteraan seseorang. Gaya hidup yang melebihi pendapatan akan mengancam kesejahteraan hidup seseorang. Namun sayangnya, hal ini yang tidak dimengerti oleh orang miskin. Biasanya, orang miskin akan selalu mengagungkan pandangan orang lain dan punya mindset selalu ingin dilihat orang. Akibatnya, ia akan ingin tampil wah dengan barang-barang mewah yang sebenarnya tidak berguna dalam hidupnya. Padahal, biasanya orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang-barang tersebut. Akibatnya, orang miskin akan berhutang, yang artinya orang miskin akan membuat lubang kemiskinan sendiri untuk dirinya. Alasan ketiga, gaji di bawah UMR. Alasan ini adalah alasan yang tidak bisa terelakkan lagi. Gaji di bawah UMR menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sering dialami oleh buruh pabrik, hingga para buruh pabrik marak mengadakan demo kenaikan upah. Untuk menanggulangi kondisi ini, ada baiknya seseorang membuka pintu rezeki baru dengan cara bekerja sampingan yang akan mendatangkan pendapatan tambahan. Alasan keempat, tidak punya tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup akan mengerti bahwa hidup adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang seperti itu tentu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Untuk kedepannya ingin memiliki rumah seperti apa dan di usia berapa, ingin punya anak berapa, ingin menyekolahkan anak di mana, dan lain sebagainya. Rencana-rencana tersebut tentu memerlukan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Seseorang yang memiliki tujuan hidup akan menyimpan uangnya untuk kebutuhan di masa depan yang telah ia rencanakan. Namun biasanya orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai tujuan hidup dan menganggap hidup hanya untuk bersenang-senang. Akibatnya, uang orang miskin akan habis dibelanjakan untuk barang-barang yang tidak penting, yang sifatnya hanyalah kesenangan jangka pendek. Saat dihadapkan kebutuhan besar di masa mendatang, orang miskin akan kalang kabut karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Akibatnya, orang miskin akan menjadi semakin miskin. Alasan kelima, tidak punya kontrol diri. Setiap orang pasti memiliki keinginan, dan seringnya keinginan-keinginan manusia akan melebihi kemampuan finansial mereka. Menghadapi keadaan ini, ada dua jenis orang. Pertama, adalah orang yang bisa mengerti dan mengendalikan keinginannya, sedangkan yang kedua adalah orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Saat orang tidak bisa mengendalikan keinginannya, maka ia akan membeli segala jenis barang keinginannya yang sebenarnya tidak terlalu penting. Inilah penyebab lain orang miskin menjadi semakin miskin. Orang miskin tidak mempunyai kontrol diri untuk membeli barang keinginannya, sehingga ia akan menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Itulah 5 alasan mengapa orang miskin semakin miskin. Pada dasarnya, untuk menghindari jerat kemiskinan adalah dengan mengetahui kapasitas keuangan serta kebutuhan-kebutuhan hidup. Jika kalian suka konten seperti ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.